Karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan. Dengan kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Luhut Binsar Panjaitan tegaskan, rakyat yang belum bayar pajak bakal diblokir dan dipersulit. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan rencana penerapan sistem digitalisasi dan integrasi data sebagai upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Jadi mereka-mereka itu, terutama si Luhut ini ya, duitnya kan sudah banyak tuh, duitnya banyak, tanahnya banyak, asetnya banyak, bahkan mungkin kalau di data secara spesifik mungkin si Luhut ini masuk orang terkaya keberapa gitu ya. Tapi coba otaknya masih bingung mikiri majak rakyat, otaknya masih sibuk mikirin harta rakyat. Harta mana yang bisa dipajak, harta mana yang bisa dipajak, pajak. Rakyat. Luhut sama Sri Mulyani ini sama ini. Astagfirullahaladzim. Itu monarki absolut di Prancis itu ya. Revolusi besar-besaran di Prancis itu ya, tahun 1789 ya kurang lebih itu ya. Raja ke-16 Louis XVI dan istrinya Mary Antoinette ya, itu dipenggal lehernya itu gara-gara sibuk meresin rakyat dengan pajak. Masa Sri Mulyani, Luhut dan semua anggota DPR itu nggak paham soal ini? Sekarang demo di mana-mana, sekarang viral FYP, mobil pejabat lewat dihancurkan massa. Itu kalian nggak jadikan pelajaran ya? Kalian selalu bermain-main di atas, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Orang seperti Luhut ini, seperti Sri Mulyani ini, orang seperti ini, itu memang nggak bisa, nggak akan sadar. Ya bukan hanya ini, maksudnya itu sistem, rezim ya. Rezim ini dulu rezim Jokowi itu laknatullah, sekarang rezim Prabowo ini ya. Selama bercokol pejabat-pejabat yang bermental seperti ini, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada kemajuan. Kenapa? Karena di dalam otaknya itu hanya meres rakyat, majek rakyat, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Kalau nggak bayar pajak, kamu nggak bisa ngurus paspor. Kamu nggak bisa ngurus paspor. Kenapa? Karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa ngurus KTP. Kenapa? Karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa ngurus apapun administrasi dari tingkat lurah sampai tingkat provinsi. Kenapa? Kamu nggak bayar pajak. Otaknya itu pajak. Tapi ada pertanyaan besar, kalian bayar pajak gak kira-kira ya? Kalian bayar pajak gak? Yang sibuk majekin rakyat tuh kalian bayar pajak gak? Bukan rahasia umum, pejabat itu nggak ada yang bayar pajak, itu sudah bukan rahasia lagi. Allah ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa tidak kau turunkan segera azabmu yang laknat, yang hancur sampai mendidih otaknya orang-orang itu ya Allah. Kenapa enggak
cepat-cepat engkau teteskan setetes api neraka ke ubun-ubunnya orang-orang ini, biar meleleh otak-otaknya orang ini. Bangsa ini nggak pernah mau belajar. Bangsa ini nggak pernah mau belajar. 7 kali ganti presiden nggak mau pernah belajar dari sejarah. Selalu terulang, selalu terulang, selalu terulang. Oke teman-teman ya, pagi-pagi lihat video pejabat sibuk malaki rakyat, sibuk majeki rakyat, sementara mereka sendiri uangnya sudah, rekeningnya sudah nggak tahu itu berapa saldonya itu. Perutmu sudah nggak muat itu makanan itu, otakmu sudah nggak muat itu nafsumu. Kapasitas otakmu itu hanya 10 giga ini, umpama ini kapasitas otakmu itu hanya 10 giga nafsu, tapi terus kamu jejali sampai 100.000 tera itu, keserakahan nggak ada selesai-selesainya itu. Pak Prabowo, rakyat ini gimana ya? Sebenarnya rakyat ini memaafkanmu, ya. Rakyat ini memaafkanmu, walaupun kamu bagian dari rezim laknatullah, ya, rezim laknatullah ya. 10 tahun yang lalu, rezim perusak, rezim keluarga perusak. Dan rakyat itu memaafkanmu, menaruh harapan besar ya kepadamu, kepada Anda ini yang sekarang jadi presiden ini. Tapi pajak. Saya itu pengen, rakyat itu pengen undang-undang perampasan aset koruptor, undang-undang perampasan aset pejabat. Ya sudah sih, sudah, tapi kan belum memuaskan ya. Rakyat itu pengen koruptor itu dihukum gantung, dipancung lehernya. Rakyat itu pengen sumber daya alam Indonesia ini kalau dikelola dengan benar kan nggak ada apa-apanya Brunei Darussalam itu. Sumber daya Indonesia ini, sumber daya alam Indonesia ini kalau dikelola dengan benar kan nggak ada apa-apanya Dubai itu. Kan nggak ada apa-apanya Norwegia. Berlimpah ruah, tumpah ruah. Tapi dikelola sama otak-otak bangsat, otak-otak koruptor, otak-otak maling, otak-otak perampok gitu. Kalau dengar omongan kasar gini, sok Ustadz ngomong kasar. Ciri-ciri termulia, ciri-ciri orang kalau sudah otaknya jadi ternak ya gitu. Pertama, dia suka pakai masker, ngomong di mana-mana dia suka pakai masker. Kedua, dia suka pakai topi, walaupun malam hari itu pakai topi kadang. Ketiga, dia tuh sok, jangan ngomong kasar, jangan ngomong Indonesia ini adat ketimuran, yang sopan santun, menjunjung tinggi adab ketimuran. Itu ciri ketiga. Seolah-olah alim lah dia tuh. Ya, yang keempat, sok paling Pancasila. Aku Pancasila. Yang kelima, sok paling NKRI. NKRI harga mati. Itu ciri-ciri ternak itu. Ya, sok sopan santun, sok NKRI, sok Pancasila. Padahal perampok otaknya, maling otaknya. Allahu Akbar.